Berdoa selesai. Nah, saya dulu ya, hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir ya? Ada berapa anak nih? 32. Alhamdulillah, ternyata kalian masih semangat untuk sekolah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, masih ingat ya, kita punya yel-yel khusus informatika. Masih ingat? Selamat pagi. Informatika pasti luar biasa. Itu ya, kita ice breaking sebelum masuk ke pembelajaran. Instruksinya kita bermain dengan bunga. Ketika saya bilang mekar, tanganmu seperti ini. Semuanya coba lebar ya, gini ya. Saya bilang mekar, tanganmu seperti ini. Awas teman-teman, Rizal. Ketika masuk seperti ini, oke? Bisa dipahami? Bisa. Makasih ya, sudah dimulai. Mekar, mekar, kuncup, mekar. Yang belum konsentrasi. Siapa nama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bogor? Ayo, Anak cantik. Oh ya, ternyata hafal ya. Minggu kemarin, pertemuan kita masih ingat nggak kira-kira kita belajar apa? Coba. Menggambar. Ayo. Oh, mengenai kemarin saya mengenalkan ya. Jadi materi apa aja yang akan kita pelajari di semester 1. Terutama ada yang apa lagi selain itu? Kemarin? Gambar pohon. Iya, ternyata Akbar masih ingat. Kita kemarin ada menggambar pohon di harapan ya. Karena apa? Sebelum pembelajaran masuk ke materi, saya ingin kalian mempunyai harapan ya. Dari kita ibaratkan sebuah pohon. Jadi ketika nanti tumbuh, semoga nanti kalian ke depannya harapan kalian bisa tercapai. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Coba dibacain. Mungkin dulu kita sudah pernah belajar di kelas 8 dan di kelas 7. Hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi ya mengenai apa itu BK, berpikir komputasional. Jadi mungkin di kelas ini ya kita fokus ke masalah. Kalian kalau tidak ada masalah, gak mungkin kalian ini ya, gak mungkin berpikir ya, gak mungkin bingung ini. Jadi karena kenapa kalian seperti ini? Karena faktor masalah. Hari ini kita akan bermain-main dengan masalah. Jika kita ada masalah, maka ayo ada yang bisa jawab, maka harus ngapain? Jadi hari ini apakah tujuan pembelajaran kalian ya? Jadi ada 3 tujuan yang harus dicapai. Untuk yang pertama, karena tadi kita fokus ke bab apa? Berpikir komputasional. Jadi yang pertama kalian harus bisa menjelaskan apa itu berpikir komputasional. Yang kedua apa? Menyebutkan 4 metode berpikir komputasional. Dan yang terakhir kalian harus bisa apa? Menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Dan siap ya kita mengenal materi tentang ini sudah semuanya. Jadi slide pertama tadi kan kita berpikir untuk menyelesaikan masalah. Masih ingat ya anak-anak, kita di kelas 8 dan 7 selalu berhadapan dengan apa kalau informatika? Iya ya, dengan komputer. Jadi cara berpikir untuk menyelesaikan masalah ala-ala apa? Komputer. Jadi ini ya, berpikir komputasional adalah, ini bisa dicatat ya semuanya, adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis seperti ala-ala komputer. Saya ingin kamu dan terus yang bisa menyebutkan apa itu? Gambar apa itu? Raisa, tadi apa dijawab itu apa? Mencari Nah, terus ada orang melihat apa itu kira-kira? Dia sambil berpikir.
versi saya di buku tidak lengkap. Ini ada kotak yang besar. Masalah itu besar, kita bagi menjadi kecil-kecil. Kira-kira ringan nggak ya? Ringan. Jadi intinya di komposisi itu dibagi-bagi ya. Jadi masalah kecil dibagi. Lanjut yang kedua. Ini contohnya, ini ada seorang cowok, aduh ini dia lagi panik bingung ya. Ibaratnya ini saya anggap contohnya Evan ini ya. Dennis, Evan mengalami masalah ketika membuka game HP-nya langsung mati. Nah ini adalah pola ya, suatu pola yang berulang ya. Dari sini paham? Paham. Lanjut yang ketiga. Nih ada apa nih? Abstraksi. Kemampuan mengambil informasi penting dan mengabaikan yang tidak penting. Contohnya seperti ini anak-anak. Kemarin anak OSIS habis mengadakan MPLS. Kira-kira yang jadi wakabah, oke ya, lokeria kemarin jadi wakabah ya, 7G ya. Nah, kamu cukup tahu ya 7G itu siapa aja namanya. Penting nggak? Penting. Kamu perlu tahu nggak nama ibunya, adiknya? Nggak penting. Ya, nggak usah ngapain. Jadi cukup diambil namanya saja. Yang terakhir, ini metode yang terakhir apa ini? Fokus menyelesaikan masalah. Kalau tadi kita cari masalahnya apa gitu ya. Kalau sekarang fokus menyelesaikan masalah. Langkah-langkah menyimpan file. Semua di kelas ini tahu Microsoft Word kan? Tahu. Kan kelas 9. Contoh pilih file. Jadi langkah-langkah menyimpan ya. Menyimpannya itu. Jadi kalau algoritma itu fokus ke langkah-langkah ya. Jadi jangan sampai salah. Microsoft Word pilih file, save as, folder. Namanya lalu iya, pasti kalian masih ingat caranya semua ya? Iya. Coba dari sini ada yang ditanyakan? Ayo, siapa yang mau bertanya? Tidak? Belum ada. Coba saya ingin menyebutkan sekali lagi metode yang pertama bareng-bareng. Dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Ketiga abstraksi. Keempat algoritma. Memilih dulu ya, pilihlah 4 metode berpikir komputasi. Contoh yang pertama, mengatasi laptop lemot. Laptopnya saya lemot saat belajar online. Jadi saya harus ngapain? Tutup tab tidak penting, matikan program, restart dan coba lagi. Kira-kira pakai metode apa? Ayo pakai algoritma. Bener nggak algoritma? Menyelesaikan masalah. Sekarang kita angkain nih diskusi. Di kelas ini ada 32. Saya mempunyai 7 ya. Jadi saya bagi menjadi 7 kelompok. Saya ingin untuk yang di sini kita pakai ada barisan aja ya, biar nggak usah bingung. Kelompok 1 ayo balik kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 7 di sini perhatikan. Ini kan kelompok 7. Minta tolong Abdullah bareng di sini, Rizky bareng di sini. Ini tahu apa? Hari ini saya punya angpau untuk kalian semua. Nah, saya kasih kelompok 5, kelompok 7. Ini ya, saya kasih angpau. Ini saya kasih angpau. Kelompok 2 ya? 3. Semuanya bisa dibuka, bisa ditata. Ada apa itu ya? Dijawab bareng-bareng, ada apa itu? Semuanya. Jawab dari 10 itu kalian menggunakan 4 metode yang mana? Bisa diisi seperti ini. Seandainya masalah 5, jawab di sini pakai metode apa? Di bawahnya tulis kelompok berapa. Ngerti? Bagi kelompok yang sudah, nanti bisa ditempel kira-kira masalahmu itu masuk di mana ya?
Kelompok satu yang paling benar. Kelompok satu maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, kami dari kelompok 1. Sebelumnya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Haisa, biasa dipanggil Haisa. Nama saya Kesha Maharani, biasa dipanggil Kesha. Nama saya Isnavita Sari, biasa dipanggil Ais. Nama saya Lovelia Diva Ananda, bisa dipanggil Lovelia. Nama saya Hamzah Syarifah, biasa dipanggil Hamzah. Kami kali ini akan mempresentasikan hasil jawaban kita tadi yang udah ditempel di depan ini. Oke. Yang pertama adalah pengenalan pola. Masalah pengenalan pola yang masalah 5 itu ketika koneksi lambat halaman YouTube selalu berhenti di awal. Ya. Terus masalah 10, tiap kali upload tugas filenya selalu ditolak karena terlalu besar. Lanjut. Dan algoritma masalah 3, langkah-langkah membuat blog yaitu membuka platform, memilih tema, mengisi lalu tulis algoritma. Dan dekomposisi yaitu masalah 9. Tim kelas membuat vlog, mereka membagi tugas, pembuat naskah, kameramen, dan editor. Nah, untuk abstraksi ada Tony menghapus file tidak penting agar memori HP cukup. Masalah 2 dalam membuat logo kelas meminta siswa untuk fokus bersih dan warna saja. Jadi itu saja. Ya udah. Ya, hasil dari jawaban kelompok kami. Ada yang ditanyakan mungkin? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini saya ingin mengoreksi karena kelompok 1 sudah benar. Jadi untuk yang pertama di sini, untuk yang pola kan sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ketika ada, perhatikan, setiap kali upload tugas filenya selalu ditolak karena terlalu besar. Jadi itu pola ya, setiap kali upload berarti ditolak. Itu kelompok 1 benar ya. Dan siswa membagi proses edit yaitu potong klip, tambah musik, ekspor. Siswa membagi, kira-kira masuk apa? Dekomposisi. Dalam membuat logo kelas, guru meminta siswa untuk fokus ke bentuk dan warna. Jadi fokus warna berarti apa? Abstraksi. Fokus sama itu. Ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya sudah. Hari ini saya akan memberi kalian kuis. Di sebelah tengah sini ada A, B, C, D. Ketika kalian jawabnya A, angkat yang atas ini, A-nya yang di atas ya. B berarti nanti B gini ya. C gini. Bisa dipahami? Bisa. Perhatikan setiap anak berbeda semuanya. Ini apakah yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Bisa dibaca dulu. Sudah ya? Sudah? Angkat tanganmu semuanya. Enam. Wih. Ya. Ternyata untuk yang pertama ini semuanya benar. Yang ini nggak sama, jangan bukan nggak sama kan ya? Jadi gue yang penting ya. Di sini sama semua kecuali kelompok 7 ada yang salah. Jadi kelompok ya. Ini ya sudah kita akhiri ya, di sini akhir kuisnya. Nih sudah terakhir, ini bisa ini ya, bisa dilihat. Kelompok ya. Yang terakhir tadi sudah ada kuis sambil pengumuman ya. Saya ingin tadi kira-kira kalian paham apa enggak? Ternyata sebagian 50% tidak sih, 90% sudah banyak yang paham ya. Berarti alhamdulillah sudah ternyata sudah masuk
Yang dimaksud berpikir komputasional adalah cara menyelesaikan masalah dengan sistematis. Berarti cara berpikir ya. Benar sekali ya, tepuk tangan untuk jawab untuk yang nomor 3. Kelas. Hal yang paling saya sukai yaitu tadi waktu bermain games, karena kita bisa memahami materi yang disampaikan oleh Bu Hima dengan cara yang seru, jadi nggak bosen. Terus memahaminya juga lebih mudah. Sudah itu aja. Sekarang metode pembelajaran yang kamu inginkan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Seperti sekarang, seperti main game itu, dan bisa buat kita gimana ya? Apa lagi? Mungkin main game bersama kelompok. Ya. Terus apa lagi, Ais? Kira-kira Belajar komputer, belajar AI. Oh iya ya. Sudah itu aja? Sudah. Terima kasih. Tujuan pembelajaran sudah selesai penutup. Berarti untuk pembelajaran hari ini kalian insya Allah sudah banyak yang paham ya? Ya. Jadi saya punya PR untuk kalian semua. PR-nya ada 10. Kira 4 metode berpikir komputasi. Karena apa? Dari tadi kan kita sudah belajar bersama kelompok. Saya ingin untuk mengasah kemampuan kalian. Kira-kira kalian paham nggak? Ini individu ya, dikerjakan di rumah. Nanti bisa saya foto, dikirimkan lewat WA ya. Contohnya gini cara menjawabnya. Nomor 1, siswa membagi proses dari video, potong video, jawab di bawahnya, terus jawab apa gitu ya. Oke, sampai 10. Dari sini ada yang ditanyakan mengenai apa itu berpikir komputasi, metodenya mungkin ada